Asalkan sahabat-sahabat semua bahagia, senang, sehat, saya pun ikut bahagia juga. Itu ya. Itu nggak sah sahabat-sahabat. Itu nggak sah puasa kita kalau kita. Assalamualaikum sahabat. Selamat sore, sampurasun. Oke, gimana sahabat nih kabarnya nih? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Dan saya yakin sahabat-sahabat semua sehat, semua baik-baik aja dan semua juga bahagia. Karena kalau sahabat bahagia, saya juga bahagia. Yang penting sahabat bahagialah. Asalkan sahabat-sahabat semua bahagia, senang, sehat, saya pun ikut bahagia juga. Ya sahabat-sahabat nih, puasanya lancar kan ya. Kita udah hampir seminggu nih, udah sekitar seminggu lah kita puasa ya. Kita seminggu puasa, mudah-mudahan ya puasa kita selama seminggu ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ya berkualitas juga nih puasa kita selama seminggu ini. Itu kan gak cuma sebatas nahan lapar sama aus doang. Karena kami soimin laisalahu min siyamihi ilal ju'al atas. Berapa banyak orang-orang itu yang puasa ya, yang puasanya itu nggak dapat apa-apa kecuali lapar sama ausnya doang, yang nggak dapat pahala dan nggak dapat hikmah, nggak dapat keutamaan dari puasa itu sendiri sahabat-sahabat. Tapi mudah-mudahan ya sahabat-sahabat semua di sini itu mendapat kualitas, mendapat hikmah, mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapat keutamaan-keutamaan dari puasa yang sudah seminggu dilakuin. Nah sahabat-sahabat, beberapa hari yang lalu ya sahabat-sahabat, saya pernah nyampein ke sahabat-sahabat semua waktu waktu mau sidang isbat ya. Waktu sidang isbat, saya terakhir di video itu saya menyampaikan saya bakal nemenin sahabat-sahabat semua, bakal nemenin sore sahabat-sahabat semua, bakal nemenin sahabat-sahabat menjelang berbuka puasa. Nah karena beberapa hal ya, ya saya baru bisa membuat video ini gitu kan ya kak. Ya sebenarnya udah dari kemarin-kemarin lah saya membuat video, saya pengen sharing sama sahabat-sahabat semua tentang apa yang saya punya, tentang apa yang pengetahuan yang sedikit sekali pengetahuan yang saya punya itu kan ya, saya bakal share ya, dan kita diskusi aja. Makanya nanti ya apapun yang saya sampaikan, kalau memang ada kesalahan dan ada kekurangan ya mohon kritik dan saran sahabat-sahabat semua. Maka dari itu yang penting itu sahabat-sahabat jangan lupa subscribe, like ya, dan komennya di situlah, di komennya itu, di kolom komennya ya sahabat-sahabat, kasih kritik, kasih saran, kasih apapun itu pokoknya terserah lah, mau komen apa, terserah mau kritik apa, saran apa ya, demi kebaikan, demi kemanfaatan video ini, channel ini gitu sahabat-sahabat. Tapi jangan lupa juga subscribe, maaf, jangan lupa share, maksud saya jangan lupa share. Karena ya kalau sahabat-sahabat men-share dan sahabat-sahabat merasa bahwa video ini bermanfaat, ya sahabat-sahabat juga bakal mendapat kebaikan itu, bakal mendapat kemanfaatan itu, dan kita bisa saling berbagi kemanfaatan, berbagi kebaikan itu sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat dimanapun kalian berada ya, sebagaimana tadi yang saya sampaikan ya, saya nemenin kalian menuju buka puasa nanti. Saya nemenin kalian, kalau bahasa Sundanya ngabuburit ya, ngabuburit. Tapi ngabuburit kali ini berbeda sahabat-sahabat. Ngabuburit kali ini kita jadikan ngabuburit kali ini ngabuburit jangan ngabuburit, ngabuburit. Ngabuburit bareng Arif yang insya Allah selalu aktif dan produktif gitu. Nah makanya kita jadiin ngabuburit ini ya supaya aktif dan produktif.
dan kita tebarkan kemanfaatan, kita tebarkan manfaat kebaikan dimanapun kita berada. Dan jangan sampai di bulan yang penuh berkah ini ya kita nggak dapat keutamaan apa-apa. Minimal kita bisa menyebarkan kebaikan, ya kita bisa menyebarkan kemanfaatan untuk orang-orang banyak, untuk sahabat-sahabat di sekitar kita. Oke, sahabat-sahabat semua, ya kali ini mungkin kita nggak usah terlalu berat-berat mungkin ya pembahasannya ya. Mungkin sahabat juga pasti pernah dengar lah satu hadis yang menyatakan bahwa gini, innamal a'malu binniyat, ya innamal a'malu binniyat, sungguhnya segala perbuatan itu, segala amalan-amalan kita itu tergantung sama niatnya, kan gitu ya sahabat. Tergantung sama niat kita. Kalau niat kita bagus, berarti perbuatan itu bagus. Kalau niat kita jelek, ya perbuatan itu jelek. Makanya segala sesuatu itu kata Rasulullah tergantung sama niatnya. Karena kenapa sahabat-sahabat? Niat itu menentukan satu nilai amalan-amalan yang kita lakukan. Ya, niat juga menentukan kualitas dari amalan-amalan, dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, yang kita lakuin nih. Itu makanya niat itu penting lah sahabat. Apapun yang kita lakuin itu tergantung sama niat kita. Misalkan gini sahabat makan nih, ya kita makan ya. Kalau makan kita cuma niatnya buat kenyangin perut doang, ya udah kita nggak dapat apa-apa kecuali perut kita kenyang ya. Tapi kita nggak dapat pahala dan kita nggak dapat keberkahan dari makan itu sendiri. Tapi kalau kita makan itu kita niatin, selain kita niatin untuk perut kenyang, pastilah kalau namanya kita makan pasti niatnya pasti buat kenyang. Tapi ya harus kita niatin makan itu supaya makan itu kita makan untuk supaya kita semangat beribadah, semangat menjalankan perintah-perintah, menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan untuk kita. Nah, makanya kalau niat kita bagus ya tadi ya, kalau niat kita bagus, kita makan niat kita bagus ya, karena untuk supaya kita kuat ngejalanin perintah-perintah ya, ngejalanin kewajiban-kewajiban yang Allah perintahin. Nah, itu kan menjadi ladang ibadah, menjadi satu kegiatan, satu amalan yang bernilai ibadah, yang berkualitas. Nah, makanya sahabat-sahabat, niat itu ya kita mungkin menganggap niat itu adalah hal yang biasa sahabat, hal yang biasa, tapi bisa menjadikan amalan-amalan kita itu menjadi luar biasa di sisi Sang Pencipta, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sampai Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu, Imam Syafi'i itu menyatakan bahwa niat itu adalah sepertiga dari ilmu. Ini saking apa? Saking pentingnya niat dalam satu amalan, dalam satu kegiatan, dalam satu ibadah, terutama ibadah. Apalagi ulama-ulama itu di ilmu fikih ya, pasti setiap ibadah itu niat itu pasti dijadikan salah satu rukun dari ibadah itu sendiri ya, baik di dalam sholat ya, niat itu menjadi bagian rukun, menjadi syarat sah sholat. Niat sholat, zakat, puasa nih yang kita lakuin sekarang nih, puasa ya, puasa, haji ya, itu kalau nggak pakai niat, kalau nggak niat itu nggak sah ibadahnya, nggak sah sholatnya, nggak sah zakatnya, nggak sah haji, dan nggak sah juga puasanya ya kan gitu sahabat. Nah, makanya nih sahabat-sahabat nih, jangan sampai lupa nih kalau kita ngomongin niat ya, berarti apalagi kita nih puasa nih di bulan Ramadan ini ya, jangan lupa niat sahabat-sahabat, jangan lupa niat puasa. Nah, kan kalau kita nih di Indonesia nih ya, kebiasaannya kalau kita setelah sholat tarawih, nah kalau sahabat-sahabat tarawih nih di rumah ya, di masjid di rumahnya, atau sahabat-sahabat sholat sendiri misalkan, sholat tarawih pasti di akhir itu kan, setelah kita sholat tarawih ya, terus sholat witir, zikir, doa,
Setelah itu kan pasti, habis itu pasti baca niat. Udah zikir nih, langsung kan Bismillahirrohmanirrohim, nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhi, atau ramadhana hadhihi sana lillahi ta'ala, ya. Nawaitu sawma ghadin, saya niat puasa besok hari, ya, an adai fardi syahri, untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nah, budaya ini ya, budaya di Indonesia kita ini jadi hal yang luar biasa, sahabat-sahabat. Bagaimana ya kebiasaan-kebiasaan yang udah dilakuin kita ini di Indonesia ini, itu adalah sebenarnya bagian dari anjuran, dari perintah baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Kita baca niat itu setelah tarawih di malam hari. Karena kenapa, sahabat? Kalau kita puasa Ramadan itu di siang hari, kita niat puasanya, nawaitunya itu, kita nawaitu itu pagi-pagi, misalkan kita nawaitu puasa Ramadannya pagi-pagi atau siang-siang besoknya gitu ya. Itu nggak sah, sahabat-sahabat. Itu nggak sah puasa kita kalau kita niatnya pagi hari atau di siang hari. Karena Rasulullah bersabda, malam yubaitis yang qoblal fajr falasiyamalahu, barang siapa yang niat puasa ya sebelum fajar, barang siapa yang nggak niat puasa sebelum fajar, falasiyamalahu, maka nggak dapat dia puasanya, maka nggak sah puasanya, maksudnya gitu, sahabat-sahabat. Jadi kata Rasulullah, kalau kita nggak niat puasa sebelum fajar, sebelum subuh, ya kita nggak sah puasanya. Makanya wajib puasa Ramadan itu niatnya itu sebelum subuh, ya sahabat-sahabat. Walaupun ya ada beberapa mazhab, ada salah satu mazhab yang membolehkan, ya, yang membolehkan niat itu di pagi hari atau di siang hari, ya. Tapi secara mayoritas mazhab, secara mayoritas ulama itu mewajibkan niat puasa itu di malam hari, qoblal fajri, sebelum subuh, sebelum fajar. Nah, di Indonesia juga, di kita juga nih, ya kan, ada namanya imsak, ya, ada namanya imsak. Imsak itu yang menandakan bahwa sebentar lagi akan masuk waktu subuh, ya kan. Biasanya ya di Indonesia ini kan 10 menit sebelum sebelum azan subuh, ya, 10 menit sebelum azan subuh. Dan di situ diumumin lah di musola, bahkan di TV juga kan diumumin kalau sekarang udah waktunya imsak, ya kan. Nah, waktunya imsak kalau di TV kan langsung atau di musola juga pasti langsung, sekarang waktunya imsak, pasti itu dibacain kan, nawaitu shauma ghadin ala fardhi syahri ila akhirih, ya, fardhulillahi ta'ala. Ini kan seharusnya bisa ngejaga kita gitu kan, seharusnya bisa ngejaga kita supaya kita itu nggak lupa buat niat puasa. Ya, budaya-budaya yang kayak gini yang harus kita pertahankan. Baca, sebenarnya ya kalau kita terbiasa baca niat malam gitu kan, ya kalau kita tahu, ya mungkin ya ada sahabat-sahabat dan yang lain gitu nggak tahu kalau niat puasa Ramadan itu wajib sebelum subuh gitu kan. Mungkin ada beberapa sahabat yang lain, kita saling ingetin aja. Mungkin saya juga lupa, juga ini menjadi bagian dari mengingatkan saya juga, dan mengingatkan sahabat-sahabat. Mungkin ada yang lupa kalau niat puasa Ramadan itu wajib di malam hari. Makanya ya, karena setelah ini ya sahabat-sahabat tahu, dan harus kita sebarkan ke ke sahabat-sahabat yang lain yang mungkin lupa gitu, kalau niat puasa itu wajib di malam hari, itu sahabat-sahabat. Nah, jadi sahabat-sahabat, selanjutnya kita bicara masalah kita masih membahas masalah niat, ya, niat puasa Ramadan. Nah, di puasa Ramadan ini kan kita puasa 1 bulan, ya, 1 bulan Ramadan, kita selama 30 hari kita puasa. Nah,
ada pertanyaan begini sahabat, apa boleh, ini kan kita puasa 1 Ramadan full nih ya, 1 bulan ya, apa boleh kita niat puasa ini cukup aja di awal ya, cukup aja di awal Ramadan kita niat puasa 1 bulan penuh ya kan. Puasa Ramadan 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala, nawaitu soma nawaitu soma godin an adli fardi syahri syahron kamilan misalkan, atau nawaitu soma Ramadan, nawaitu syahron kamilan, nawaitu soma syahron kamilan, fardu syahri Ramadan lillahi ta'ala, atau ya intinya saya niat puasa 1 bulan penuh, puasa Ramadan, puasa wajib Ramadan 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Nah diniatin itu di awal ya, apa boleh gitu kan, jadi nggak ngapain ribet-ribet gitu setiap hari kita niat puasa gitu kan, cukup aja karena puasa ini kan perintah Allah 1 bulan gitu, ya udah kita baca niatnya di awal bulan aja, boleh nggak gitu sahabat-sahabat. Nah terkait boleh atau enggaknya, jadi sahabat-sahabat kita kita lihat dulu, kita urain dulu masalahnya ya. Berbicara puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, bahwa 1 hari kita puasa sekarang nih, misalkan kita sekarang puasa, itu nggak menjamin apakah kita besok puasa atau enggak mengharuskan bukan nggak mengharuskan, nggak menjamin kita itu besoknya itu puasa atau enggak. Karena kenapa? Karena bisa jadi besoknya itu kita sakit lah, atau misalkan yang perempuan besoknya dapat atau haid ya gitu. Nah ini kan nggak bisa menentukan. Jadi perharinya itu punya kemandirian tersendiri, punya istilahnya ya punya kekhususan sendiri setiap harinya kan gitu. Jadi nggak bisa gitu niat puasa di awal doang, nggak perlu setiap harinya. Tetap niat puasa itu ya setiap harinya, setiap malamnya ya kita baca niat puasa ya, kita baca niat puasa. Nggak bisa kita niat puasa di awal ya, karena ya tadi itu kita puasa itu ya setiap harinya ya beda-beda gitu, setiap harinya ya punya keusuhan tersendiri. Kita nggak puasa selama 1 bulan full penuh gitu sahabat-sahabat. Nah jadi ya walaupun ya kalau kita berbicara masalah menurut pendapat ulama ini, menurut pendapat ulama yang lain misalkan ya, memang beberapa ulama ada yang membolehkan gitu kan untuk niat puasa ya di awal gitu kan. Secara mayoritas ulama itu yang mewajibkan niat puasa Ramadan itu ya setiap hari dan setiap malam, jangan sampai pagi-pagi baru niat, ya udah nggak sah itu puasanya sahabat. Nah tapi ya mudah-mudahan ya sahabat-sahabat semua di sini ya, kita baru puasa seminggu ya, masih sekitar 3 minggu lagi. Mudah-mudahan ya sahabat-sahabat semua terus ingatlah, nggak sampai lupa bahwa nggak sampai lupa niat puasa, nggak sampai lupa nawaitu ya, supaya keabsahan puasa kita terjamin ya kan, kesahan puasa kita terjamin, dan kita bisa tetap khusyuk menjalani puasa di bulan Ramadan ini ya. Terlebih ya apalagi kita sambil mengisi kegiatan-kegiatan yang produktif di bulan Ramadan ini, kegiatan-kegiatan kesunahan yang memang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW ya. Kita tadarusannya, baca Qur'annya ya, kita belajarnya, ngajinya gitu kan, ngaji ilmu, ngaji lah intinya. Kita belajar ya, selain tadarusan mungkin ya baca buku juga, buku-buku pelajaran bagi yang kuliah, buku-buku bacaan yang biasa suka baca ya, ataupun baca apapun itu sahabat-sahabat. Jadi intinya gini sahabat, intinya ya kita harus tetap jaga kualitas dari puasa itu sendiri, puasa kita selama bulan Ramadan ini. Jangan sampai ya sia-sia, jangan sampai yang seperti awal tadi saya bilang ya, yang berapa banyak orang itu puasa cuman nggak dapat apa-apa, cuman dapat lapar sama hausnya doang. Makanya kita harus tetap jaga kualitas puasa kita harus tetap khusyuk ngejalanin
ibadah puasa di bulan Ramadan ini ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya gitu sahabat-sahabat. Oke, mungkin ya di video kali ini kita sedikit ngebahas ini aja lah gitu kan, sambil nungguin maghrib juga. Jangan lupa juga nih nanti ya, besoknya habis nonton ini malah lupa, nanti nggak niat malam gitu kan. Ya sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share ke sahabat-sahabat yang lain ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Terakhir saya ingin sampaikan, jangan ada satu quotes lah, saya lupa entah ini Jalaluddin Rumi entah bukan gitu kan, tapi quotesnya ini nggak nyambung sebenarnya sama ini, tapi harus bisa kita terapin. Karena kenapa? Karena di bulan Ramadan ini kita harus tetap menjaga hati kita ya, dari hal-hal yang memang dilarang ya. Kita nggak boleh iri, nggak boleh dengki, dan nggak boleh benci, apalagi benci gitu. Maka quotes ini gimana ya, lupa jadinya tuh. Oh iya, jadi sahabat-sahabat, jangan pernah tanam apapun, jangan pernah tanam kebencian, dan jangan pernah tanam apapun kecuali satu, kecuali cinta sahabat-sahabat. Kita bakal ketemu lagi di ngabuburit selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore, selamat berbuka puasa sahabat-sahabat semua.